warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar genetika kehidupan. Perkenalkan, nama saya Hilda Aristi dengan NIM 2014080016, dosen pengampu Dr. Milyasari SPD MSI. 1. Prinsip dasar pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel. Salah satu ilmuwan yang menemukan konsep pewarisan sifat adalah Gregor Johann Mendel. Ia menemukan hukum genetika mendasar yang disebut dengan hukum Mendel. Mendel lahir di Austria pada tahun 1822 dan dianggap sebagai bapak genetika karena studinya mengenai pola pewarisan sifat. Dalam penelitiannya, Mendel menggunakan tanaman kacang ercis. Beberapa pertimbangannya adalah karena tanaman kacang memiliki masa hidup yang relatif singkat, karena itu mudah untuk mempelajari beberapa generasi dalam jangka waktu beberapa tahun. Selain itu, tanaman kacang ercis juga menunjukkan beberapa karakteristik yang berbeda, karenanya akan lebih mudah untuk mempelajari pewarisan sifat dari tanaman tersebut. Bunga dari kacang ercis mampu melakukan penyerbukan silang sendiri dan dapat menghasilkan galur murni. Kacang ercis juga dapat menghasilkan banyak keturunan sekaligus. Struktur dan fungsi kromosom dalam pewarisan sifat pada organisme hidup. Kromosom terdapat di dalam nukleus berupa benda-benda halus terbentuk lurus atau bengkok. Nama kromosom pertama kali diberikan oleh Weldeyer pada tahun 1888. Berasal dari kata horoma, artinya warna, dan soma artinya tubuh. Jadi kromosom dapat diartikan sebagai badan yang mudah menyerap zat warna. Bahan yang menyusun kromosom yaitu kromatin, sehingga sering disebut benang kromatin. Kromosom memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi utamanya adalah untuk menyimpan materi genetik. Materi genetik inilah yang akan menentukan sifat dan kekhasan setiap individu. Menentukan jenis kelamin, terdapat dua jenis kromosom yaitu X dan Y. Apabila kromosom embrio XX, maka ia akan terlahir sebagai seorang perempuan, sedangkan jika kromosomnya XY, maka ia terlahir sebagai laki-laki. Berperan penting dalam proses transkripsi DNA untuk melakukan sintesis protein. Ini dikarenakan kromosomlah yang membawa materi genetik seperti DNA. Sepasang kromosom merupakan homolog sesamanya, artinya keduanya mempunyai bentuk yang sama dan lokus gen-gen yang bersesuaian. Secara umum, sebuah kromosom terdiri atas bagian-bagian, yaitu A. Kromonema berupa pital spiral yang terdapat penebalan. B. Kromomer merupakan penebalan-penebalan pada kromonema. C. Sentromer merupakan bagian kromosom yang menyempit dan tampak lebih terang. D. Lekukan kedua berperan dalam pembentukan nukleolus atau anak inti sel. E. Telomer merupakan bagian ujung-ujung kromosom yang menghalang-halangi bersambungnya ujung kromosom yang satu dengan kromosom yang lain. F. Satelit, yaitu suatu tambahan atau bentonjolan yang terdapat pada ujung kromosom. G. Berdasarkan bentuknya, kromosom digolong menjadi 6 macam, yaitu bentuk bulat, bentuk batang, bentuk cerucut, bentuk huruf V, bentuk koma, dan bentuk huruf L. Tiga, membedakan struktur dan fungsi DNA dan RNA. Lokasi DNA ditemukan di dalam nukleus atau inti sel dan juga di dalam cairan inti sel atau nukleoid. Sedangkan RNA ditemukan di dalam sitoplasma sel, nukleus, dan ribosom. DNA tidak bisa meninggalkan inti nukleus, sedangkan RNA dapat meninggalkan intinya. Bentuk rantai. DNA memiliki bentuk double helix yang terdiri dari dua rantai yang saling berpilin, sedangkan RNA hanya terdiri atas satu rantai atau helix tunggal. RNA juga memiliki rantai nukleotida yang jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan rantai DNA. Komponen gula. Tulang punggung gula fosfat pada DNA disusun oleh dua deoksiribosa, sedangkan pada RNA disusun dari ribosa. Basa nitrogen. DNA terdiri atas basa nitrogen guanin yang berpasangan dengan sitosin dan adenin
yang berpasangan dengan timin. Adapun RNA terdiri atas basa nitrogen guanin yang berpasangan dengan sitosin, namun berbeda dengan DNA. Adenin RNA berpasangan dengan urasil. Fungsi DNA berfungsi untuk menyimpan dan menurunkan informasi genetik dalam jangka waktu yang panjang. Adapun RNA berfungsi sebagai pembawa dan penerjemah kode genetik untuk pembuatan protein. RNA berfungsi menghambat ekspresi gen untuk menekankan pertumbuhan tumor atau kanker. Perambatan DNA dapat membuat dirinya sendiri dengan cara replikasi yang dibantu oleh enzim DNA polimerase. Sedangkan RNA tidak bisa mereplikasikan dirinya sendiri. RNA disintesis oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase saat dibutuhkan, digunakan didegradasi dan didaur ulang karena sifatnya yang tidak stabil terhadap basa. 4. Proses sintesis protein dalam sel. Tahapan sintesis protein. Protein sintesis dimulai ketika ikatan hidrogen DNA hasil replikasi dipecah atau diputus oleh enzim RNA polimerase. Kemudian rantai DNA tersebut dikode oleh mRNA. Sintesis protein terjadi melalui dua tahap, yaitu transkripsi dan yang dilanjutkan dengan translasi. A. Transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi hanya terjadi pada satu untai rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Terdapat beberapa tahapan pada proses transkripsi, yaitu 1. Inisiasi. Permulaan transkripsi. Tahapan inisiasi yaitu sebagai berikut. RNA polimerase melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. RNA polimerase membuka untayan rantai ganda DNA. 2. Elongasi. Tahapan elongasi yaitu setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 ke 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogennya sehingga terjadi pemanjangan RNA. RNA akan membentuk pasangan basa adenin dan urasil. 3. Terminasi atau pengakhiran transkripsi. Tahapan terminasi yaitu terminasi terjadi pada daerah terminator, rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. Kemudian mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. B. Translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom pada tahap ini. Sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Terjadi beberapa tahapan pada proses translasi, yaitu inisiasi. Ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit terkecil melalui bantuan GTP dan enzim. Kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kemudian tRNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. 2. Elongasi. Kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh RNA. RNA terdapat pada ribosom, subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida antara asam amino. 3. Terminasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan
terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Proses rekayasa genetik pada mikroba, yaitu mikroba pada sintesis insulin. Langkah-langkah yang dilakukan pada saat akan melakukan rekayasa genetik adalah bakteri yang masih mempunyai plasmidnya dipotong dengan menggunakan enzim restriksi endonuklease. Kemudian gen insulin dari sel pankreas juga dipotong dengan menggunakan enzim restriksi. Lalu gen insulin disisipkan pada plasmid bakteri dengan menggunakan enzim ligase sehingga disebut dengan ADN rekombinan. Setelah itu, ADN rekombinan itu dimasukkan ke dalam tubuh bakteri baru. Bakteri dibiarkan berkembang biak dalam wadah fermentasi sehingga dihasilkan insulin. Proses rekayasa genetik pada hewan, yaitu hewan glowfish. Ikan bercahaya glowfish merupakan salah satu contoh hewan transgenik yang direkayasa secara genetiknya. Ikan ini dikembangkan dari Amerika Serikat yang merekayasa DNA dari ikan zebra dengan gen pengkode protein fluoren warna hijau dari GFP. Namun secara fenotip, warna yang dihasilkan bukan hanya warna hijau saja, melainkan warna kuning hingga merah. 7. Nilai Islam dalam Al-Quran dan hadis tentang pewarisan sifat pada manusia. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut, "Dan dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri, maka bagimu adalah tempat tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui." Surah Al-An'am ayat 98. Setiap manusia membawa gen dalam selnya untuk seluruh keturunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengetahuan dan kekuasaannya yang sempurna meliputi hal tersebut saat gen-gen ini berpindah dari tempat asal mereka di tulang sulbi laki-laki menuju rahim perempuan. Perjalanan yang ditempuhnya sangat jauh, tetapi telah diperkirakan dengan akurat dan ditentukan dalam semua tahapan, fase, dan pergerakannya. Bahkan perjalanan tersebut telah diprogram dengan teliti oleh Maha Teliti lagi Maha Bijaksana. Terima kasih telah menonton. Maaf jika ada banyak kesalahan dari ucapan saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.